Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Vera. Bagaimana? Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa sholat duha terlebih dahulu. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Untuk itu, simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 4 subtema 1. Tetapi fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Simak videonya dengan baik. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari yaitu pertama, memelihara sumber daya alam. Kedua, pelestarian sumber daya alam. Ketiga, pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Simak penjelasannya dengan baik. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sumber daya alam. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Menurut ketersediaannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, meskipun terus-menerus dipakai karena selalu diupayakan pelestariannya. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Submateri pertama yaitu memelihara sumber daya alam. Tahukah kalian macam-macam sumber daya alam? Ya, macam-macam sumber daya alam, contohnya yaitu seperti hutan, pantai, laut, sungai, dan masih banyak lagi. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa macam sumber daya alam. Yang pertama yaitu hutan. Tahukah kalian apa itu hutan? Ya, hutan merupakan suatu wilayah yang cukup luas, di mana di dalamnya berisi tumbuhan, berbagai satwa, dan beraneka unsur tak hidup lainnya. Bagi kehidupan, keberadaan hutan memiliki peran penting dengan memberikan beragam manfaat. Karena itu, keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan. Manfaat hutan diantaranya sebagai berikut. Pertama, sebagai penyedia udara bersih. Karena di hutan banyak sekali pepohonan dan tumbuhan hijau yang hidup. Pepohonan dan tumbuhan hijau yang hidup ini akan menghasilkan oksigen yang dapat kita hirup setiap harinya. Kedua, hutan menyediakan sumber air bersih. Ketiga, hutan mencegah banjir dan erosi. Tahukah kalian apa itu erosi? Ya, erosi merupakan pengikisan tanah oleh air hujan. Mengapa hutan bisa mencegah banjir dan erosi? Ini disebabkan karena di hutan terdapat banyak tumbuhan yang memiliki akar yang sangat panjang menancap ke dalam tanah. Akar tersebut akan mengikat tanah ketika terjadi hujan. Sehingga ketika terjadi hujan, tanah-tanah tersebut tidak akan terbawa oleh air hujan. Keempat, hutan sebagai tempat hidup satwa. Bisa kalian lihat bahwa di hutan banyak sekali satwa atau hewan yang hidup. Ingat, kita tidak boleh mengganggu hewan yang hidup di hutan. Kelima, hutan menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Keenam, hutan sebagai penyedia pangan. Selain manfaat yang diberikan, ternyata terdapat kerusakan-kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh manusia. Tahukah kalian penyebab kerusakan hutan tersebut? Ya, penyebabnya diantaranya yang pertama yaitu illegal logging
atau penebangan liar. Penebangan liar ini terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Penyebab kerusakan hutan yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini biasanya terjadi oleh dua faktor, yaitu oleh faktor manusia dan juga alam. Tetapi lebih sering terjadi karena faktor manusia. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya. Kebakaran hutan ini akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam hutan dan juga akan merusak udara yang ada di sekitarnya. Penyebab kerusakan hutan yang ketiga yaitu perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam bertahun-tahun dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambatan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu objek yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, apa yang terjadi jika hutan ini tidak ada? Ya, akibat jika kondisi hutan rusak, yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi karena produksi oksigen yang dihasilkan oleh hutan semakin menurun, sehingga kita akan merasakan hawa yang panas, atau kita sebut dengan global warming. Kedua, yaitu menghilangnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Hal ini bisa berdampak di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan di mana akan musnahnya berbagai spesies yang dapat menjadi objek penelitian. Selain itu, di bidang kesehatan, hal ini bisa berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang biasanya bersumber dari berbagai jenis tanaman yang ada di hutan. Akibat yang ketiga yaitu terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga semakin sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan menghentikan pencemaran. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Akibat yang keempat yaitu mengakibatkan erosi dan banjir. Dengan tidak adanya pohon, maka pada saat musim hujan, tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju air di permukaan yang pada akhirnya akan terjadi banjir maupun erosi. Akibat yang kelima yaitu mengakibatkan kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air di tanah tidak ada lagi, sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan. Sekarang akan dijelaskan mengenai sumber daya alam hutan bakau atau mangrove. Tahukah kalian apa itu mangrove? Mangrove adalah jenis tanaman yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Hutan mangrove
adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan habitat untuk hewan. Lalu apa manfaat tumbuhan bakau ini? Manfaat tumbuhan bakau atau mangrove adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Erosi artinya pengikisan tanah, sedangkan abrasi yaitu pengikisan tanah oleh air laut. Ingat ya anak-anak, erosi merupakan pengikisan tanah oleh air hujan, sedangkan abrasi merupakan pengikisan tanah oleh air laut. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Manfaat kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat ketiga sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polusi di air laut. Manfaat keempat adalah menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Manfaat yang kelima yaitu menjadi habitat alami biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Manfaat yang keenam yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Lalu, apa penyebab kerusakan hutan bakau? Penyebab yang pertama yaitu penggundulan hutan mangrove oleh masyarakat sekitar. Kedua, pembukaan lahan oleh warga sekitar untuk dijadikan sebagai tambak udang tanpa izin dari pemerintah. Apa akibat kerusakan hutan bakau? Yang pertama yaitu hilangnya pelindung pantai dari angin, arus, dan ombak laut. Kedua, bercampurnya air laut dan air tawar sehingga terjadi pencemaran. Tidak baik untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan keracunan dan dapat merusak perakaran tanaman sehingga dapat menyebabkan kematian. Ketiga yaitu terancamnya perkembangbiakan ikan dan udang di perairan lepas pantai. Kedua, mengenai pelestarian sumber daya alam. Berikut ini akibat bila kita tidak melestarikan lingkungan. Yang pertama, akan terjadi banjir. Kedua, terjadi tanah longsor. Ketiga, kekeringan. Keempat, hewan dan tumbuhan langka menjadi punah. Lalu, apa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan? Ya, cara yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, reboisasi dan penghijauan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membuat teras sering atau sengkedan. Kelima, menghemat listrik dan pemakaian minyak bumi. Keenam, melakukan tebang pilih. Lakukan tebang pilih kepada pohon dengan usia yang tua. Jangan melakukan penebangan pada pohon yang usianya masih muda. Ketujuh, melindungi satwa dan tumbuhan liar. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa melindungi satwa dan tumbuhan liar dapat kita lakukan dengan cara membuat suaka marga satwa
atau taman nasional. 8. Menghemat air saat musim kemarau. Nah, sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Berikut ini beberapa alasan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kedua, agar flora dan fauna tidak punah. Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna merupakan hewan. Ketiga, supaya tidak terjadi pencemaran, baik itu pencemaran udara, air maupun tanah. Keempat, supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. Kelima, supaya anak cucu kita dapat merasakan udara yang segar. Keenam, agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada materi PPKN. Simak videonya dengan baik. Materi PKN yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Kedua, contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sub-sub tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila? Yuk kita cari tahu. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun makna sila pertama Pancasila, yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Pengaturan setiap tingkah laku warga negara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan tertuang pada kitab suci masing-masing agama. Kitab suci ini digunakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, agar mereka dapat berjalan di jalan yang lurus. Makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui.
Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk atau memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan hatinya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bertugas untuk menjaga semua yang Tuhan berikan di dunia ini. Keempat, yaitu toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Karena di Indonesia setiap warga negaranya memiliki agama yang berbeda, maka perlu adanya toleransi antar umat beragama, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman. Submateri yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kedua, menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Hal ini tertuang pada kitab suci pada masing-masing agama. Karena tadi telah dijelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban setiap umat beragama juga tertuang pada masing-masing kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ketika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kedamaian yang ada di muka bumi. Selanjutnya yaitu bersikap jujur. Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya. Seseorang yang bekerja dengan jujur tidak pernah berkata bohong dan berbuat curang. Jika tidak merasa mampu, ia akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jika mampu, ia akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sikap selanjutnya yaitu memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, setiap perilaku dilandasi iman dan takwa. Dengan berpedoman pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Tugas yang pertama yaitu tuliskanlah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna sila pertama. Kalian tuliskan contoh perilakunya sebanyak 8 contoh perilaku. Tugas yang kedua yaitu tuliskanlah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Di sini Ibu memberikan 2 contoh perilaku. Pada gambar pertama yaitu perilaku ketika orang sedang mencuri. Sedangkan pada gambar kedua yaitu perilaku ketika kita akan memulai pembelajaran dengan cara berdoa. Tuliskan pendapatmu terhadap masing-masing gambar. Kemudian tuliskan pula alasannya. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita akan dipertemukan kembali. Selalu berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat.